Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaizas Moyaji, biasa dipanggil Gayu. Saya berasal dari Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan mahasiswa aktif Institut Teknologi Telkom Purwokerto dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 23111011015 dari kelas S1 TT 11A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi-materi komunikasi data dalam beberapa menit yang akan datang. Saya akan membahas tentang definisi dari komunikasi data, apa itu oscillator, dan 7 lapisan oscillator. Selanjutnya ada pengertian dari TCP/IP dan 4 lapisannya. Kemudian ada enkapsulasi dan dekapsulasi, application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer, serta perhitungan delay dan jitter. Saya yakin video ini akan mendapatkan banyak informasi dan wawasan baru. Sebelumnya, video ini dibuat untuk melengkapi tugas besar mata kuliah komunikasi data pada semester 2. Yang pertama adalah definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Proses ini melibatkan pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melalui saluran transmisi dan peralatan switching seperti kabel koaksial, fiber optik, radio link, dan sinar laser. Yang kedua adalah oscillator. Pengertian dari oscillator adalah singkatan dari Open System Interaction Layer yang merupakan model referensi teoritis yang membagi komunikasi data dalam jaringan menjadi 7 lapisan dengan fungsi yang berbeda-beda. Model ini dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau bisa disebut ISO pada tahun 1984 untuk membantu dalam standarisasi dan interoperabilitas antar perangkat dan jaringan yang berbeda. 7 lapisan oscillator adalah yang pertama adalah physical layer, yang kedua adalah data link layer, yang ketiga adalah network layer, yang keempat adalah transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, yang ketujuh application layer. Fungsi dari physical layer adalah berfokus pada transmisi data mentah melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio, menangani sinyal listrik optik atau mekanik. Contohnya adalah kabel jaringan, adaptor jaringan, kartu modem. Yang kedua adalah fungsi dari lapisan data link layer adalah mengatur transmisi data antar perangkat yang terhubung langsung, memastikan data terkirim dengan bebas dari error, menangani kontrol akses pengalamatan MAC dan deteksi atau koreksi error. Contohnya adalah protokol Ethernet, Wi-Fi, atau PPP. Yang ketiga adalah lapisan network layer, yaitu berfungsi untuk mengatur pengalamatan dan routing data antar jaringan yang berbeda, memungkinkan komunikasi antar perangkat yang tidak terhubung langsung, menangani pengamatan IP routing dan fragmentasi data. Contohnya adalah protokol IP, ICMP, RIP, OSPF, dan sebagainya. Yang keempat adalah transport layer. Transport layer berfungsi untuk menyediakan komunikasi yang andal antar aplikasi, memastikan data terkirim dengan urutan yang benar dan bebas dari kehilangan data. Menangani segmentasi, resembly, kontrol aliran, dan kontrol error.
Contohnya adalah protokol TCP, UDP, dan SCTP. Yang kelima adalah session layer. Session layer berfungsi untuk mengelola sesi komunikasi antar aplikasi, termasuk sinkronisasi dan dialog, menangani establishment, maintenance, dan termination. Contoh dari protokol session layer adalah protokol NFS, FTP, dan RTP. Kemudian ada presentation layer yang berfungsi untuk mengatur format data dan representasi informasi untuk aplikasi yang berbeda, memastikan data dapat dipahami oleh penerima, menangani enkripsi, kompresi, dan konversi format data. Contohnya adalah protokol SSL, TLS, ASCII, EBCD, IC. Yang ketujuh adalah application layer, yaitu yang berfungsi untuk menyediakan layanan dan aplikasi jaringan dengan pengguna seperti email, transfer file, dan web browsing. Menangani protokol aplikasi yang spesifik untuk layanan yang digunakan. Contohnya adalah protokol HTTP, FTP, SMTP, dan POP3. Selanjutnya ada TCP/IP. Pengertian dari TCP/IP adalah sebuah standar komunikasi data dalam jaringan yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat melalui internet. TCP/IP terdiri dari dua protokol utama, yaitu Transmission Control Protocol atau bisa disebut TCP, dan Internet Protocol atau bisa disebut IP. TCP/IP memungkinkan komunikasi antar komputer-komputer di jaringan dan menjadi tulang punggung bagi komunikasi di internet. Yaitu TCP/IP memiliki 4 layer di sini. Yang pertama adalah Network Interface Layer, yang kedua adalah Internet Layer, yang ketiga adalah Transport Layer, yang keempat adalah Application Layer. Yang pertama adalah Network Interface Layer, yaitu lapisan antarmuka jaringan yang berfungsi melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Sinyal tersebut kemudian dikirimkan melalui media kabel tembaga, fiber optik, atau kabel wireless. Yang kedua adalah Internet Layer, yaitu berfungsi untuk memberikan identitas berupa alamat IP kepada setiap perangkat komputer. Alamat IP ini berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Layar ini juga memecah data yang akan dikirim sesuai ukuran media yang akan dilalui dan mengkapsulasi hingga akhir dikirimnya ke alamat tujuan berdasarkan IP address dan jalur paketnya masing-masing. Yang ketiga adalah Transport Layer, yang berfungsi untuk sebagai jembatan transportasi agar dapat dipindah dari komputer satu ke komputer lainnya. Terdapat dua jenis protokol utama di layar ini, yaitu TCP dan UDP. TCP berfungsi untuk memastikan pengiriman data yang akurat, sedangkan UDP berfungsi untuk memungkinkan data dikirim secara cepat. Yang terakhir adalah Application Layer, yang berfungsi untuk paling dasar terhubung langsung dengan pengguna. Contohnya adalah aplikasi yang sering digunakan pada komputer seperti browser dan aplikasi email berada pada layar ini. Layar ini berfungsi untuk sebagai antarmuka antar aplikasi dengan protokol TCP/IP. Selanjutnya adalah enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi sendiri memiliki pengertian dari proses membungkus data dalam protokol jaringan. Dalam proses ini, data diubah menjadi paket yang lebih kecil dan ditambahkan informasi kontrol,
yang diperlukan untuk mengantarkan data ke tujuannya. Informasi kontrol ini yang disebut dengan header. Berisi informasi seperti alamat, sumber alamat, tujuan, jenis data, dan checksum untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya adalah pengertian dari dekapsulasi, yaitu adalah proses kebalikan dari enkapsulasi, di mana header dihapus dari paket data dan data diekstrak. Proses ini terjadi di perangkat penerima, di mana informasi kontrol diinterpretasikan dan data diteruskan ke aplikasi yang sesuai. Berikut adalah contoh bagaimana enkapsulasi dan dekapsulasi bekerja dalam jaringan komputer. Pengguna mengetik pesan di email, perangkat lunak email di komputer pengguna mengkapsulasi pesan tersebut. Pesan diubah menjadi paket data dengan header yang berisi informasi seperti alamat, email pengirim, alamat email penerima, dan subjek email. Paket data dikirim melalui jaringan ke server email penerima. Server email penerima mendekapsulasi paket data. Header dihapus dari paket dan pesan email diekstrak. Pesan email diteruskan ke kotak masuk penerima di server email. Pengguna penerima membuka kotak masuk mereka yang membaca pesan email. Selanjutnya adalah pengertian dari application layer beserta protokol-protokolnya. Application layer adalah lapisan ketujuh dan terluar dalam mode OSI dan model TCP/IP untuk jaringan komputer. Protokol dari application layer itu sendiri adalah HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua adalah FTP, File Transfer Protocol. Yang ketiga adalah DNS, yaitu Domain Name System. Yang keempat adalah DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Selanjutnya adalah transport layer, yaitu adalah lapisan keempat dalam mode OSI dan model TCP untuk jaringan komputer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi yang andal antar aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda dalam jaringan. TCP adalah protokol penting dalam jaringan komputer yang termasuk dalam lapisan transport model OSI dan model TCP. Bertanggung jawab untuk mengirimkan data antar aplikasi dengan cara yang andal, memastikan data terkirim dengan urutan yang benar, lengkap, dan bebas dari error. Selanjutnya adalah UDP. UDP adalah protokol jaringan yang termasuk ke dalam lapisan transport model OSI dan TCP. Protokol ini didesain untuk mengirim pesan datagram antar perangkat dengan cara yang tidak terhubung dan tanpa jaminan. Selanjutnya adalah network layer. Pengertian dari network layer adalah lapisan ketiga dari 7 lapisan dalam model OSI dan model TCP untuk jaringan komputer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim data antar perangkat dalam jaringan yang berbeda, memastikan data sampai ke tujuan yang benar. Jadi, protokol dari network layer itu sendiri adalah IP, Internet Protocol, yang berfungsi untuk mengirim data antar perangkat dalam jaringan, memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berbeda di jaringan lokal maupun internet. Yang kedua adalah ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol. ICMP tidak berfokus pada transfer data pengguna, melainkan menangani pesan kontrol dan error antar perangkat jaringan, terutama router. Yang ketujuh adalah data link layer, yaitu pengertian dari data link layer adalah lapisan kedua dalam model OSI yang berfungsi untuk mendeteksi kesalahan dan mengendalikan aliran data dalam jaringan.
Data link layer juga memperbaiki kesalahan yang terjadi sehingga data yang dikirimkan sesuai dengan yang diharapkan. Protokol dari data link layer itu sendiri adalah Ethernet yang berfungsi sebagai sarana penghubung antar komputer dalam jaringan komputer, memungkinkan komunikasi data antar perangkat. Yang selanjutnya adalah physical layer. Pengerjaan dari physical layer itu sendiri adalah layer terbawah dari model OSI yang mendefinisikan media transmisi jaringan ke media fisik serta membawa sinyal ke layer yang lebih tinggi. Protokol physical layer itu sendiri terdiri dari two-spare. Two-spare merupakan jenis kabel fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui jaringan komputer. Yang kedua adalah fiber. Kabel optik adalah media transmisi data yang menggunakan cahaya untuk mentransmisikan informasi, menawarkan kecepatan dan bandwidth yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabel tembaga tradisional. Yang ketiga adalah wireless, seperangkat aturan dan standar yang mengatur bagaimana perangkat berkomunikasi secara nirkabel tanpa perlu kabel fisik. Selanjutnya adalah perhitungan delay dan jitter. Delay itu sendiri langsung kepada contohnya. Waktu yang pertama adalah waktu klien 1 yaitu 7402.8514. Yang waktu klien 2 adalah 7697230. Delay second yaitu adalah pengurangan dari waktu klien 2 dikurang waktu klien 1 yaitu 0,268716 second. Total delay adalah jumlah keseluruhan delay yang terjadi antara paket yang diterima. Jumlah paket yang diterima adalah total paket yang diterima sama dengan jumlah total paket yang diterima dalam interval waktu tertentu. Rumus perhitungan delay yaitu delay rata-rata sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Dalam contoh total delay adalah 158.305 second dan total paket yang diterima adalah 25966, maka delay rata-rata yaitu sama dengan 158,305 second dibagi dengan 25966 sama dengan 0,0060 second atau sama dengan 6 mili per second. Selanjutnya adalah perhitungan jitter, yaitu menghitung total variasi delay, hitung selisih delay antar paket-paket yang diterima, jumlah keseluruhan selisih delay untuk mendapatkan total variasi delay. Menghitung jitter, hitung jitter dengan rumus yaitu jitter sama dengan total variasi delay dibagi total paket yang diterima dikurang 1. Contoh perhitungannya adalah total variasi delay sama dengan 9 second, total paket yang diterima adalah 25966, maka menggunakan rumus jitter yaitu 9 dibagi 25965 dikurang 1, maka diperoleh hasil 0,0003466 second atau sama dengan 0,3466 meter per second. Kategori jitter tersebut berdasarkan nilai jitter. Kategori jitter dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu dalam kategori sangat bagus yaitu 0 meter per second, dalam kategori bagus 0 sampai dengan 75 ms, yaitu pada sedang 75 ms sampai dengan 125 ms, dalam keadaan jaringan buruk 125 ms sampai dengan 225 ms. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap dengan membuat video tugas besar dapat menyelesaikan mata kuliah komunikasi data dengan nilai yang maksimal. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pras Yuliantoro, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi data di semester 2
yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Ada satu motivasi yang menginspirasi saya yang pernah saya dengar, yaitu keberuntungan itu bukan untuk dinanti, tapi untuk dicari. Semakin banyak kita mengambil peluang, semakin banyak keberuntungan datang. Teruslah berkarya, dan kunci-kunci keberuntungan pun akan makin terbuka. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.